Jadi orang yang berhaji, mereka mendapatkan doa dari baginda Rasulullah, dan kemudian istimewanya mereka yang berhaji, saat mereka di Arafah, mereka kemudian berdoa memintakan ampunan buat saudara-saudaranya, buat kita yang ada di Indonesia, maka automatically kita mendapatkan doa dari baginda Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemu'jizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan, semoga Allah berikan penjagaan kepada seluruh jamaah haji, terkhusus jamaah haji Indonesia yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ya Rabbana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum في الدين والدارين آمين. فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين. فيه أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيه قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا والله أعلم بالصواب. Jamaah sekalian berbahagia, pagi ini kita akan mengkaji satu ibadah yang menjadi cita-cita hampir semua orang, dan mudah-mudahan dalam hidup kita diperkenankan untuk bisa wukuf di padang Arafah. Saudara-saudara kita setelah tawakuf selama 2 tahun ibadah haji, akhirnya tahun ini Allah perkenankan buat bisa melaksanakan ibadah haji, dan bahkan dapat kabar kita bahwa wukuf di tahun ini bertepatan dengan hari Jumat. Dapat kabar 9 Dzulhijjah terjadi pada hari Jumat. Itu bertanda bahwa haji tahun ini kemungkinan besar adalah haji akbar. Jemaah sekalian yang berbahagia, tetapi yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini bahwa haji itu adalah sebuah ibadah yang kita akan tetap berhaji hingga kita mati. Berhaji itu secara syariatnya kita melaksanakan ibadah haji setahun sekali. Kalau dalam peraturan Kementerian Agama bahwa kalau sudah 10 tahun baru boleh berhaji lagi. Tetapi kita pagi ini akan membahas tentang bahwa sesungguhnya haji yang harus kita lakukan itu setiap hari dan sampai kita mati. Jemaah, haji ini adalah ibadah yang khusus. Ketika
Imam Ghazali menceritakan dalam pembahasan tentang bab haji, beliau menyampaikan fa innal hajja min baini arkanil islami wa mabanihi ibadatul umr wa khitamul amr, bahwa sesungguhnya ibadah haji itu adalah bagian dari rukun-rukun Islam dan sendi-sendi dari Islam. Dia bagian akhir. Maka hanya orang-orang khusus yang bisa menghatamkan rukun Islamnya. Betapa istimewanya dari rukun Islam yang 5, kemudian Allah memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan, menunaikan semua rukun Islam yang ada. Maka buat mereka yang sudah berhaji, mereka harus menjadi orang yang berterima kasih bahwa mereka adalah orang yang diberikan kesempatan untuk berada di padang Arafah 9 Dzulhijjah. Tetapi fakta yang terjadi adalah banyak orang yang hanya berhaji tetapi bertahan ibadah hajinya sampai mereka pulang ke tanah air. Selebihnya mereka lupa bahwa mereka terus diharapkan bisa membawa semangat pada saat mereka berada di padang Arafah, pada saat mereka mengenakan pakaian ihram. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, ibadah haji ini adalah sesuatu yang sangat dibimbing oleh Allah. Kita akan lihat bagaimana Allah memandu bahkan dari persiapannya, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah hanya untuk Allah. Ini cukup menjadi sebuah informasi bahwa ketika ada perintah menyempurnakan ibadah haji untuk Allah, seakan Allah ingin menginformasikan banyak juga di antara mereka pelaku-pelaku haji yang ketika berhaji bukan karena Allah. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, ada istilah haji mabrur, ada istilah haji mardud, waliyadzubillah. Mereka yang berhaji adalah orang-orang istimewa. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah, delegasi Allah. Mereka disebut orang-orang yang akan mengunjungi sebuah tempat menjadi saksi sejarah di mana terlahirnya di tempat itu manusia mulia baginda Rasulullah SAW. Maka dalam kitab ini dibahas betul bagaimana orang-orang yang harus menghargai ibadah hajinya. Bagaimana Ustadz kalau kita sudah berhaji? Maka jemaah sekalian berbahagia, ini yang akan kita bahas, bahwa haji kita harus tetap berlanjut sampai kita mati. Bukan pada saat kita melaksanakan tahun haji kita, misalnya di tahun 2011, 2012, 2013. Tapi semangat haji itu terus harus tetap terjaga, dan mereka dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, pelajaran yang paling utama saat mereka berhaji adalah al-hajju asyurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini yang harus kita ingat, bahwa Allah memberikan panduan, wahai mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka diperintahkan oleh Allah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang fokus menjaga dirinya dari sesuatu larangan-larangan selama haji supaya nggak kena dam, nggak kena fidyah. Tetapi mereka lupa ada satu yang tidak dia terkena dam, tetapi akan merontokkan nilai-nilai dari ibadah hajinya. Maka mudah-mudahan ini menjadi konsumsi, kajian ini menjadi konsumsi buat saudara-saudara kita yang mau berangkat haji dan kita yang sudah berhaji. Dan bagi yang belum berhaji, mereka kemudian menguatkan niatnya, ya Rabb, jangan kau matikan aku sebelum engkau perkenankan kakiku bisa menginjak tanah Arafah di bulan Dzulhijjah. Karena dia
menjadi istimewa itu tanah Arafah hanya 1 tahun sekali, Pak. Di tanggal 9 Dzulhijjah, siapa saja yang masuk ke tanah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincir matahari, maka siapapun yang berada di tanah Arafah, dia kudu dihapuskan segala dosanya. Dia harus kembali menjadi orang-orang yang suci, karena begitu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Bahkan jamaah sekalian berbahagia, dia disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, man hajjal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Kayak apa istimewanya ibadah haji, Bapak? Betapa bersyukurnya kita bisa mengenakan pakaian ihram pada saat melaksanakan ibadah haji. Sempurna kita punya rukun Islam. Engkau mati telah menunaikan semua perintah Allah. Engkau kembali ke hariban Allah, telah melengkapi rukun Islam yang menjadi satu kewajiban buat engkau lakukan. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini yang terjadi buat mereka yang pernah berhaji dan saudara-saudara kita yang sedang atau yang akan melaksanakan ibadah haji. Barang siapa yang berhaji, maka pada saat berhaji dia tidak rafas, dia tidak berkata-kata kotor, dia tidak berkata-kata yang menyakiti orang lain. Walam yafsuq, dan dia tidak berbuat dosa fasik. Maka yang dia akan dapatkan, sabda Nabi SAW, kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh, dia akan keluar dari dosanya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, hari di mana melahirkan ibunya akan dia. Maka tidak ada ibadah haji yang mahal, Bapak, apalagi pada saat engkau mengeluarkan haji reguler yang mengikut pemerintah. Mau naik haji berapapun, dia tidak pernah bisa seimbang dengan apa yang akan didapatkan oleh mereka yang berhaji. Dia tidak pernah seimbang dengan kesempatan yang Allah berikan. Bagaimana berlinang air mata jamaah haji Indonesia yang mereka tahun ini tidak jadi berangkat dari lantaran umurnya sampai melewati 65 tahun. Kan sekarang ada peraturan langsung dari Saudi yang umur 65 tahun ke atas, maka mereka tidak diperkenankan untuk berangkat haji tahun ini, mengingat keadaan dan berbagai pertimbangan. Bagaimana mereka tidak menangis merindukan bertahun-tahun sudah bisa menyetorkan buat berangkat ibadah haji, tapi giliran waktunya terbentur dengan keadaan dia berumur 65 tahun. Jamaah, maka buat mereka yang diberikan kesempatan begitu istimewa saat engkau melaksanakan ibadah haji, maka yang harus dilakukan adalah memanfaatkan momentum itu untuk melaksanakan dengan sebenar-benarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat di dalam kitab ini diceritakan oleh Nabi SAW bahwa syaitan pada hari Arafah dia akan menjadi kecil, menjadi sedih pada saat di hari Arafah. Bahkan dalam kitab fikih, Pak, dalam kitab I'anatul Talibin, itu tanggal kita kan ada namanya puasa Arafah, ya, ada puasa Arafah. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, pada saat kita puasa Arafah, dalam kitab I'anatul Talibin itu binatang-binatang buas mereka juga berpuasa. Itu keutamaan dari tanggal 9 Dzulhijjah. Mereka yang melaksanakan ibadah haji sedang lelah-lelahnya perjalanan dari 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, bila mereka kemudian melakukan nafar akhir. Kalau nafar awal dia keluar dari kota Mina,
tanggal 12 Zulhijjah. Apa yang akan mereka dapatkan? Bahwa mereka disebut oleh Nabi SAW bukan hanya menjadi kembali seperti bayi yang terlahir dari rahim seorang ibu, tetapi yang mereka lakukan itu membuat orang-orang mendapatkan karunia besar dari lantaran Nabi mendoakan. Kita lihat ada hadis dari Nabi SAW. Allahumma gfir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Nabi, Allahumma gfir lil haji waliman istaghfara lahul haju. Ya Allah, ini doa dari Nabi, bahwa mereka yang berhaji mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Ya Allah, ampuni dosa jamaah haji. Allahumma ghfir lil haji. Yang mendoakan baginda Rasulullah, nggak ketolak Bapak Ibu. Kayak apa istimewanya tuh mereka yang berhaji? Dia masuk dalam hadis ini, Allahumma ghfir lil haji. Doa ini keluar dari lisan baginda Rasulullah. Ya Allah, berikan ampunanmu bagi mereka yang berhaji, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Waliman istaghfara lahu al-haju, dan untuk orang yang memintakan ampun baginya. Siapa yang memintakan ampun? Mereka yang berhaji. Jadi orang yang berhaji, mereka mendapatkan doa dari baginda Rasulullah, dan kemudian istimewanya mereka yang berhaji saat mereka di Arafah, mereka kemudian berdoa memintakan ampunan buat saudara-saudaranya, buat kita yang ada di Indonesia, maka automatically kita mendapatkan doa dari baginda Rasulullah. Doanya begitu, Pak. Allahumma fir lil haji waliman istaghfara lahul haju. Ya Allah, ampuni orang yang menunaikan ibadah haji dan orang yang memohonkan ampun baginya seorang jamaah haji. Istimewa banget, Pak. Maka saya ingin menceritakan tentang keistimewaan mereka yang berhaji, agar kemudian merawat satu keistimewaan itu bukan hanya dalam waktu 1-2 tahun, tapi sampai engkau masuk ke dalam alam barzakh. Kita akan lihat ada orang yang berhaji sampai mati. Nabi SAW yang bersabda bahwa wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini ada orang yang berhaji, Pak, sampai mati. Maka itu tidak membuat orang gentar ketika mendapatkan informasi terjadi kecelakaan, eksiden apapun bentuknya dalam pelaksanaan ibadah haji, nggak membuat sedikit pun mundur orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi SAW, man kharaja min baitihi hajan au mu'tamiran, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, dia melaksanakan karena ingin melaksanakan ibadah haji dan ingin melaksanakan ibadah umrah, famata, maka mati dia, mati itu orang, nggak kembali lagi ke tanah air. Ibadah yang dilepas dengan air mata hanya kita akan saksikan pada ibadah haji. Setiap kali kita melepas saudara kita melaksanakan ibadah haji, pasti akan ada derai air mata. Bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji, pasti tak kuasa menahan tangisnya, karena mereka tahu apakah mereka bisa kembali lagi atau tidak. Itu yang mereka sadari betul. Boleh jadi mereka nggak kembali, melihat anak-anaknya, melihat keluarganya. Maka kemudian jamaah sekalian berbahagia, Nabi SAW memberikan sebuah informasi, ada mereka yang berhaji sampai mati. Mereka famata, mati itu orang, dia keluar dari rumahnya berniat haji, ujriyalahu ajral haji,
maka diberikan bagi itu orang pahala haji al-mu'tamiri dan orang yang umrah ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi kalau kita dengar jamaah haji Indonesia tahun ini atau tahun kemarin pada saat melaksanakan ibadah haji meninggal 1000 orang atau 150 orang atau berapapun jumlahnya, mereka itu menurut hadis Nabi SAW tetap mengalir pahala haji buat mereka sampai hari kiamat. Lah Ustadz, terus bagaimana kalau kita yang kembali ke tanah air? Bagaimana dengan kita yang bisa kembali lagi bertemu dengan keluarga kita? Apakah kemudian kita bisa mendapatkan pahala haji sampai kita mati? Jemaah, bahkan saya menyampaikan dalam setiap manasik haji, orang yang sudah wukuf di padang Arafah, saat itu sesungguhnya dalam tanda kutip dia telah memegang kunci surga. Dosanya sudah diampuni. Tetapi kemudian begitu dia keluar dari tanah Arafah, berada di kota Muzdalifah, memungkinkan tuh dia untuk melakukan dosa-dosa baru. Pada saat mereka di Mina, memungkinkan mereka tak mampu menahan emosinya karena kelelahan. Bapak Ibu, kita akan saksikan banyak orang yang dengan pakaian ihram, tapi karena tidak kuat bekal manasiknya, pada saat di tanah Arafah, di tanah Muzdalifah atau di tanah Mina, mereka memaki saudaranya. Diuji, kalau yang pernah haji, apalagi hajinya haji reguler, bagaimana fasilitas itu pada saat berada di Mina, di Arafah, dengan kamar mandinya. Begitu banyak terjadi percekcokan, perdebatan dari lantaran masalah sepele, padahal kain ihram masih membalut tubuhnya. Bagaimana kemudian mereka pulang dari tanah Mekah kembali ke tanah air? Nah, tugas engkau yang telah berhaji, bahwa ciri orang yang telah berhaji dan mereka mendapatkan kemabruran paling tidak ada 3 dari Nabi SAW. Pertama, tibul kalam, dia santun dalam bertutur. Jadi nggak ada tuh Pak mencaci kepada saudaranya sesama muslim, nggak ada. Apalagi sampai menuduh, mengkafirkan saudaranya sama muslim. Dipastikan mereka tidak mendapatkan nilai-nilai ibadah haji. Jemaah, saudaranya sesama muslim dikafirkan dari lantaran berbeda ritual, dalam tanda kutip ritual ibadahnya. Ente jahat bener, orang yang sembahyang di Masjid Darussalam, dia ruku sujud gara-gara nggak sama ente kafirin. Padahal mereka bersyahadat. Pada saat mereka bersyahadat, bukankah mereka menjadi seorang yang menunjukkan pengakuan tentang ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ifsya'us salam, mereka menebarkan kedamaian. Dimanapun engkau berada, kehadiranmu akan menjadi kedamaian orang yang ada di sekitarmu. Dimanapun engkau berada, kau selalu menjadi orang yang bijak, orang yang akan merangkul dan tidak memukul. Bareng dia akan menebarkan kedamaian, enggak kemudian menyalahkan karena berbeda dengan apa yang dia punya pengetahuan. Jemaah, ifsya'us salam adalah tugas mereka yang telah berhaji terkhusus. Dan yang ketiga adalah it'amut ta'am, mereka suka memberikan makan. Bila engkau melakukan 3 hal ini, tibul kalam, ifsya'us salam, it'amut ta'am, maka engkau sesungguhnya telah melaksanakan nilai-nilai haji dan engkau mempertahankan hajimu sampai kapanpun. Dan itu akan terjadi bila engkau mampu menahannya sampai engkau mati. Engkau sesungguhnya berhaji sampai mati. Belum lagi riwayat yang disampaikan oleh Nabi SAW, bila ada orang yang sholat subuh berjamaah,
kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah sampai waktu syuruk, dan kemudian dia salat 2 rakaat, maka sesungguhnya orang itu mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Ini yang dilakukan oleh jamaah Masjid Darussalam dalam kajiannya. Maka itu pasti nanti kita akan tutup dengan di waktu syuruk, kemudian sholat dengan sholat sunnah 2 rakaat, berhaji sampai mati. Ada 2 yang bisa kita lakukan. Bagi engkau yang berhaji, menjaga nilai-nilai ibadah haji yang telah kau dapatkan pelajarannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Nggak pantas ente udah haji kemudian berdebat dengan sesama muslim. Ustadz sekarang udah canggih, dia nggak pakai debat dengan mulut. Iya, debat pada saat di grup WA, kemudian menghujat satu, menghujat dengan yang lainnya. Jemaah sekalian berbahagia, umur persaudaraan bangsa ini harus kita tetap rawat dan lebih tua dari umur kita. Jadi ini kan menjelang, banyak orang yang sudah sibuk dengan persiapan-persiapan untuk pemilihan presiden. Ente jangan lupa ya, udah haji, jangan ceritain aib saudara ente. Ente puji aja, ente ceritain aja, ente angkat aja kinerja dari orang yang ente dukung tanpa ente menceritakan aib saudara ente. Jangan sampai kepentingan dunia membuat engkau lupa pada waktunya akan disingkap kau punya aib di hadapan Allah. Ini yang perlu kita ingat, Pak. Kita boleh menjadi orang yang militan, mengusung satu calon yang kita inginkan, tapi jangan pernah kau korbankan dirimu untuk nanti dihisab di yaumil qiyamah kau telah membuka aib saudaramu. Karena di grup WA banyak betul berseliweran orang-orang yang nyaman membuka aib saudaranya. Banyak betul, Pak. Dari lantaran mereka punya kepentingan, mereka lupa bahwa ini semuanya adalah dalam tanda kutip perkakas dunia yang waktunya pasti akan kau tinggalkan. Nggak ada yang abadi. Maka mereka yang telah melaksanakan ibadah haji, merawat tibul kalam, ifsya'us salam, it'amut ta'am, engkau berhaji bisa sampai mati, atau saat engkau menjadi orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah, lalu tetap berada di masjid itu berzikir mengingat Allah, dan ditutup dengan sholat sunat 2 rakaat, maka sesungguhnya pahala haji setiap hari engkau dapatkan. Jemaah, di dunia kita sebentar, ada yang lama. Kita cukup berduka atau kita sangat berduka sebagai bukti bagaimana saudara-saudara kita yang mereka mendapatkan musibah, mendapatkan petaka. Tidak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah tentukan. Maka selagi diberikan kesempatan untuk kita memperbanyak amal kebaikan, kita lakukan. Dan buat yang pernah berhaji, teruslah rawat ibadah haji itu sampai akhir hayat. Buat engkau yang akan melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kekuatan, dan perlu diingat bahwa perjalanan ibadah haji adalah puncak dari orang menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Maka pantas bila berat, maka pantas bila perlu pengorbanan yang banyak, karena engkau akan menjadi orang yang sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, karena dia ada di rukun Islam kelima. Mudah-mudahan juga orang yang belum berhaji diberikan kesempatan untuk segera melaksanakan ibadah haji. Ustadz, sekarang Jakarta, Bekasi, atau Jawa Barat, Bogor, itu daftar tunggunya sampai puluhan tahun, 20 tahun ke atas. Iya, itu kan hitung-hitungan manusia. Kalau Allah udah undang engkau untuk bisa datang, kapan saja bisa untuk engkau melaksanakannya. Allah punya ketentuan, tidak bisa tercegah oleh ketentuan manusia. Maka tugas kita berdoa, meminta
Bahkan di Nabi SAW memberikan sebuah warning keras kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk berhaji tetapi mereka tidak berhaji. Sabda Nabi SAW, bagi mereka yang punya kemampuan tapi tidak berhaji, maka dia dipersilahkan oleh Nabi mati dalam keadaan Yahudi atau dia mati dalam keadaan Nasrani. Waliyadzubillah. Karena banyak Pak, ada orang yang mereka punya kemampuan, dia nggak mau untuk berangkat haji karena masih asik dengan urusan dunianya. Bayangkan Bapak, di tanah Makkah ada Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah, di sudut Ka'bah ada yang disebut dengan sudut Hajar Aswad. Apa yang berada dalam sudut Hajar Aswad itu? Batu yang sabda Nabi SAW itu adalah batu dari surga. Ente kagak pengen menyentuh, mencium sesuatu yang dia dari surga. Belum lagi janji bahwa bagaimana kemudian nanti batu Hajar Aswad itu akan bersaksi tentang siapa saja yang pernah menciumnya, siapa saja orang yang dia menyentuhnya. Begitu istimewanya itu pelaksanaan ibadah haji, sampai Nabi SAW menceritakan Allah berjanji, innallaha qala Rasulullah SAW, innallaha qad wa'ada hadzal baita an yahujjahu fi kulli sanatin 600 alfin. Nabi yang bercerita Pak. Dalam kitab ini diceritakan sesungguhnya Allah berjanji kepada Ka'bah bahwa akan berhaji, memberikan janji akan berhaji kepada Baitullah Ka'bah fi kulli sanatin, pada tiap tahun 600 alfin, 600.000 orang yang akan berhaji minimal. Dalam hadis Nabi SAW, saban tahun minimal 600.000 orang yang haji. Ustadz, faktanya kemarin nggak sampai segitu di masa pandemi. Baik, kita lanjutkan hadis Nabi SAW. Fa inna qasu, maka jikalau kurang mereka jumlah yang haji itu kurang dari 600.000, akmalahumullahu ta'ala minal malaikati, maka Allah akan sempurnakan bilangan 600.000 itu dengan para malaikat yang berhaji. Jadi istimewa amalan ibadah haji itu. Kalau satu tahun Allah tentukan 600.000 orang, maka kita berada di dalamnya, orang yang memakmurkan atau melaksanakan ibadah haji. Maka buat yang akan berhaji, tentunya jadikan ini sebuah ibadah yang akan membuatmu menikmati dalam setiap suguhan dalam perjalanan ibadah hajimu. Dan buat mereka yang belum berhaji, engkau bisa berhaji setiap hari, kendati pun tidak wukuf di padang Arafah, tetapi kau mendapatkan pahala mereka yang berhaji. Begitu indah agama Islam. Yang tidak baik itu adalah kalau sudah dimasuki dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Engkau dibuat tidak betah berada di masjid bila sudah disibukkan dengan urusan dunia. Tetapi engkau akan bertahan kapanpun engkau mempunyai keinginan, maka engkau akan datang ke masjid. Dan itu satu bukti bahwa Allah menjadikan engkau orang pilihan. Kita lihat ayatnya bagian akhir. Saya minta kepada salah seorang untuk membaca biar kita tahu bahwa betapa bersyukurnya kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada mikrofonnya di surah Al-Kahfi ya, ayat ke-28. Kita lihat, kita yang ada di Masjid Darussalam ya, ayat ke-28. Udah ketemu? Mohon dibacakan.
Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama Boleh orang. ada ayat Al-Qur'annya dibaca biar kita dapat berkahnya. Teksnya ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Baik, terjemahnya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Paling tidak ini menjadi oleh-oleh buat nanti kita di rumah tadabbur ayat, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diperintahkan oleh Allah untuk menguatkan diri beliau bersama orang-orang yang berada di masjid atau siapapun mereka, dimanapun mereka berada, mengingat Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Bersabarlah engkau ya Muhammad bersama mereka orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak berlebihan bila kemudian kita merasa bagian dari orang yang diceritakan di dalam Al-Quran, paling tidak untuk pagi ini. Faktanya kita masih berada di Masjid Darussalam. Faktanya kita tidak pernah lelah untuk mengingat Allah, salat berjamaah di Masjid Darussalam ini. Dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau berpaling ya Muhammad menoleh kepada mereka turidu zinatal hayatid dunya, yang bahkan nggak ada waktu buat akhiratnya, selalu sibuk dengan urusan dunianya, perhiasan dunianya. Mereka di waktu hari-hari kerja sibuk dengan pekerjaannya, di waktu libur sibuk dengan persiapan buat untuk bekerjanya lagi. Dia lupa untuk hari akhiratnya. Ustadz, hari Minggu, hari Sabtu waktunya kita harus goes. Iya, goesnya perlu ikhtiar jaga kesehatan. Entar jam 7, entar jam setengah 7, ente kudu kumpul bersama orang-orang yang memikirkan tentang akhirat mereka. Segitukah kau tidak menginginkan dan bahkan menyepelekan dari keinginan kenikmatan di akhirat nanti? Kan kadang begitu alasannya, Ustadz, saya pengen jaga kesehatan buat kerja, karena kerja kan ibadah. Iya betul, kerja yang bernilai ibadah kan. Kalau ente udah kaya, rezeki ente sumbangin ke Masjid Darussalam tuh, yang sedang ngebangun, butuh uluran tangan kaum muslimin dan muslimat. Nyatanya kau hanya sibuk dengan urusan yang berkutat dengan kebahagiaan dirimu dan keluargamu. Perjuangan di jalan Allah kau tidak menolehnya. Padahal jamaah sekalian berbahagia, cinta kepada harta ciri orang-orang soleh tempo dulu. Mahabbatul mal, mereka cinta kepada harta, tapi lil infaqi la lil imsaki, mereka untuk diinfakkan dan bukan untuk mereka kumpulkan. Lihat apa yang Allah puji tentang kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Ini Allah sampaikan, Pak. Jadi kalau engkau sedang mengingat Allah, bukan karena kemauanmu saja, tapi Allah membuat engkau menjadi ingat kepadanya. Karena ini ayat ada sebuah perintah pesan kepada Nabi Muhammad, jangan kau taati orang yang
man aghfalna qalbahu, orang yang kami buat lalai hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, bila ada orang yang telah dilupakan, dijadikan lupa oleh Allah dari mengingatnya, maka pemahaman kebalikannya, engkau yang berada di Masjid Darussalam adalah orang yang dipilih untuk hatimu tetap ingat kepada Allah. Allahu Akbar, karunia besar. Ini ayat Al-Quran. Kita buka di surat Al-Kahfi, kita temukan bahkan Nabi disuruh untuk bersabar atas dirinya bersama orang-orang yang mereka mengingat Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi berhaji setiap hari bisa dilakukan di Masjid Darussalam. Bila engkau sholat berjamaah, berzikir, kemudian menutupnya dengan 2 rakaat. Mudah-mudahan itu menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan kita baca Fatihah, sekali lagi kita baca Fatihah buat saudara-saudara kita yang berangkat haji. Mudah-mudahan terus dalam penjagaan Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, dan diberikan haji yang mabrur. Yang belum berhaji, semoga segera diberikan kesempatan untuk berhaji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, itu saja sebagai yang saya sampaikan.